Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terkhusus nikmat Islam wal iman. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada hari ini. Karena tidak semua Allah izinkan para hambanya untuk duduk mendengarkan nasihat daripada orang-orang soleh, menatap mereka, para orang-orang soleh, para orang-orang yang di dalam dirinya membawa daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kenikmatan ini dapat kita syukuri dan Allah jadikan kita hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud wa sahibul maulud Sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga Allah tetapkan langkah dan hati kita di thariqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, mata'anallah bituli hayati, nafa'ana bi'ulumih. Dan juga Al-Habib Haidar Ba'akil, mata'anallah bituli hayati, nafa'ana bi'ulumih. Dan juga Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Attas, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas, Wal-Habib Fahmi bin Fihir Al-Habsyi, Haji Hamdani, yang terhormat Haji Zuhair Ma'mun, Ustaz Fahmi Tayyib, Ustaz Hiryatullah Siddiq, Ustaz Ahmad Jazuli, Ustaz Tasrifin Rajali, Ustaz Khairullah, Ustaz Mukhtar Jabbar, Ustaz Mukhtar Idris, dan Ustaz Turmuzi, beserta para habaib yang lainnya, para asatid kiai yang lainnya yang saya tidak sebut namanya satu persatu, maka tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, Allah berkahkan rezekinya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada nasihat guru kita Habib Abdullah, kita harus sebenarnya duduk di tempat-tempat seperti ini harus diseringkan. Sebagaimana Luqman Al-Hakim, Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau menasehati anaknya. Sayyidina Luqman Al-Hakim yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, alaika bi mujalasatil ulama, wahai anakku, kata beliau, bagimu untuk duduk di majelisnya mereka para ulama, wasima'i kalami hukama, dan dengarkan, ambil manfaat dari nasihat mereka para orang-orang soleh, para orang-orang yang bijak. Fa innallaha yuhyil quluba maita, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kalau ada orang masih ninggalin sholat, berarti hatinya mati.
walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka hatinya mati. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Dengan apa? Dengan ilmu. 1 minggu kita full mencari uang, namun sisihkan waktu 1 hari saja untuk duduk di majlisnya ulama, di majlisnya para kiai, para asatid, para habaib, ambil ilmu dari mereka. Hadirin, kita menghadapi fitnah akhir zaman aja udah gak bisa. Betul? Gak bisa. Butuh dengan ilmu yang luas. Ini fitnah akhir zaman, belum nanti fitnah Dajjal. Baru fitnah akhir zaman udah kewalahan kita. Sampai mohon maaf banyak ulama yang diadu domba. Bagaimana saat nanti fitnah Dajjal turun kepada kita, lalu kita gak punya ilmu, kita gak ada fondasi ilmu. Sebagaimana yang dikatakan Dajjal ini mempunyai IQ, kecerdasan di atas kecerdasan manusia. Makanya jangan heran banyak nanti umat-umat yang menjadi pengikutnya Dajjal karena kosong ilmu dalam dirinya. Kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu orang yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya, diceritakan dia ini adalah salah satu pemuda semenanjung Arab, cuman agamanya Katolik. Tamim bin Aus Ad-Dari, dia berlayar di sebuah lautan terombang-ambing selama 30 hari, enggak menemui perkampungan. Akhirnya subhanallah beliau menemui sebuah pulau. Akhirnya mereka bersama pasukannya 30 orang menepi. Setelah mereka menepi, ada salah satu makhluk hitam besar menghampiri Tamim. Man anta? Siapa kamu? Saya Tamim bin Aus Ad-Dari. Saya terombang-ambing di lautan selama 30 hari. Lalu Tamim bertanya, antum siapa? Saya Al-Jassasah. Apa itu Al-Jassasah? Enggak dijawab. Al-Jassasah ini langsung mengkabarkan kepada Tamim, wahai Tamim, bahwasanya di pulau sebelah ada salah satu orang yang menunggu kabar dari dunia ini. Siapa itu? Wallahu a'lam. Ditinggal Tamim langsung kabur dari makhluk. Tamim penasaran, disamperin ke pulau sebelah. Ada salah satu goa, mereka masuk. Ternyata di dalamnya ada salah satu orang bertubuh besar sedang dibelunggu, dengan pahanya didempetkan ke dada. Setelah Tamim masuk, ini orang yang besar mengatakan, man anta? Siapa kamu? Saya Tamim bin Aus. Diceritakan oleh Tamim bahwa saya begini. Setelah itu orang ini bertanya kepada Tamim dengan 4 pertanyaan. Wahai Tamim, aku ingin bertanya, apakah engkau tahu ladang Baisan, perkebunan kurma? Di zaman Tamim masih berbuah, masih banyak buahnya. Cuman di zaman ini habis, bahkan hampir menjadi tanah lapang. Dan ini orang yang bertubuh besar mengatakan, suatu saat wahai Tamim, perkebunan itu akan habis rata dengan tanah. Itu suatu tanda aku akan keluar. Yang kedua, wahai Tamim, engkau tahu air mata Zurar? Di zaman Tamim masih banyak airnya, cuman sekarang kalau kita searching di internet habis, surut. Wahai Tamim, suatu saat air itu akan habis, tanda aku akan keluar. Yang ketiga, beliau bertanya, wahai Tamim, apakah engkau tahu Tasik Tobariyah? Dulu masih banyak air. Di zaman Tamim penuh airnya, sekarang surut. Suatu saat air itu akan habis, wahai Tamim, suatu tanda aku akan keluar. Yang keempat, terakhir,
Ini orang bertubuh besar mengatakan, wahai Tamim, apakah Nabi Ummi sudah diutus? Sudah. Apakah dia berperang? Apakah dia menang? Setiap peperangan Nabi menang. Lalu orang ini mengatakan, wahai Tamim, sungguh beruntung di mana waktu aku keluar nanti orang-orang berada di barisannya. Nabi Ummi siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan wahai Tamim, sesungguhnya hanyalah engkau yang diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan aku. Tamim masih bingung, Dajjal. Nggak tahu ini ngomong siapa Dajjal. Al-Masih. Salah satu perkataan Dajjal, orang yang beruntung di saat saya keluar adalah orang yang berjalan di belakang barisannya Rasulullah SAW. Siapa orang yang berjalan di barisan Nabi Muhammad? Orang yang megang ilmu Nabi. Orang yang senantiasa selalu mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Orang yang selalu membawa tabiqah Nabi dalam kehidupannya. Orang yang selalu mengajak saudaranya untuk dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, datangin. Kita punya ulama banyak, punya habaib banyak, datangin, ambil ilmunya, ambil berkahnya. Mau ulama yang masih muda atau yang sudah sibat, datangin, minta. Karena kebanyakan para ulama tidak mendidik kita dengan ilmu, namun dengan matanya. Pandangan ulama itu bisa merubah kita. Yang tadinya kita orang-orang yang sering bermaksiat, kita sering melakukan dosa, kita sering durhaka sama kedua orang tua, namun ketika kita menghampiri para ulama, membawa niat yang baik, berprasangka baik, husnudzon kepada mereka para ulama, insya Allah dengan pandangan mereka kita akan berubah menjadi baik.